segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kami takkan sama seperti dunia ini, Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hey! Sungguh hidup takkan sama, Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita. Sama-sama kita serukan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, terang-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
firman-Mu, teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Ku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab hanya Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dia kekuatan baru. Sama-sama kita serukan. Selangkah demi selangkah
Sebab Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sandaran kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa jauhkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Yesus, kami datang menyembah-Mu, membawa syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Tuhan, tinggikan nama-Nya, agungkan Dia. Yesus, sebab Dia besar. Tuhan, Allah pemilik hidup kita. Yesus, kami bersyukur
Engkau segalanya, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kita tetap terhubung kepada Tuhan, sebab Dia pengharapan bagi kita. Dia yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Dia menjamin masa depan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bila hati kami terus terhubung dengan Engkau, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan bila hati kami terus bersuka cita, karena kami menyadari kehadiran Tuhan yang begitu nyata atas kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau urapi setiap hati, pikiran, perasaan kami, supaya kebenaran firman Allah boleh menolong setiap kami di sepanjang pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Bapak, Ibu dan Saudara silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur di minggu ketiga bulan November ini Tuhan berikan waktu yang baik bagi kita untuk boleh datang kembali beribadah, mempersembahkan hidup kita, tentu memuji dan menyembah Tuhan seperti yang terjadi pada pagi hari ini. Sungguh hati kita bersyukur karena Tuhan selalu hadir untuk memberkati kehidupan kita di hari-hari yang telah kita lalui. Dan di sepanjang bulan November ini kita sedang berbicara tentang tema bagaimana kita ada di dalam pemulihan, dikembalikan di dalam rencana penciptaan Allah yang semula. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang topik berserah atau letting go. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang memilih kerendahan hati, dan hari ini kita akan belajar tentang satu topik staying connected atau hidup tetap terhubung dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan? Setiap hari, setiap waktu kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tentu yang tahu itu adalah pribadi kita lepas pribadi. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan akan menentukan kualitas kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata tidak banyak laki-laki yang secara berkala mengucapkan terima kasih kepada istrinya ketika istrinya itu sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan keluarga mereka dan mengerjakan banyak hal, sehingga jarang sekali ada suami yang mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Kenapa? Kalau istrinya sudah membereskan rumah, melakukan apa yang menjadi sewajarnya di dalam kehidupan keluarga, dan jarang sekali banyak para suami yang tidak mengucapkan terima kasih kepada istrinya, ya. Apalagi meminta maaf kalau dia berbuat salah karena rasa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya. Jangankan untuk berterima kasih, meminta maaf. Bisa jadi setelah bertahun-tahun menikah dengan pasangannya, mungkin jarang sekali mengatakan aku mencintaimu atau I love you dan segala macam. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi? Realitas bahwa jarang ada suami yang mengucapkan terima kasih kepada istri mereka menunjukkan bahwa kebanyakan suami bersikap take for granted dalam rumah tangga mereka. Apa artinya take for granted? Artinya beranggapan bahwa itu memang sudah seharusnya kewajiban dari istri saya melakukan itu. Itu sudah sewajarnya, itu suatu hal yang tidak istimewa, itu yang biasa-biasa saja. Sehingga ada banyak suami yang beranggapan bahwa karena itu tidak terlalu istimewa dan tidak perlu berterima kasih kepada pasangan mereka. Atau sebaliknya, istri-istri tidak berterima kasih, jarang berterima kasih ketika suami menyetorkan uang belanja kita 1 bulan ini. Ketika disetorkan, segitu-gitu aja. Saya nggak bisa belanja online bulan ini, nggak ada tambahannya. Udah tengah bulan, kita mau makan apa nih? Aduh, begini-begini saja. Saudara, seringkali itu terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu hal yang sudah lazim terjadi. Hal yang biasa saja, itu bukan hal yang istimewa. Ketika pasangan kita melakukan sesuatu, kita akan perlu berterima kasih. Kenapa? Karena kita sudah menganggap bahwa itu sudah selazimnya terjadi dalam kehidupan suami istri. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, yang menganggap bahwa jerih lelah istrinya atau suaminya dalam mengurus rumah tangga, dalam menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, tidak sesuatu hal yang istimewa sehingga tidak perlu menerima ucapan terima kasih dari pasangannya. Sikap ini sama seperti kebanyakan orang terhadap giginya. Ya, ada banyak orang pada umumnya lupa bahwa ia memiliki gigi dan baru akan teringat dia punya gigi ketika giginya sedang bermasalah, sedang sakit. Oh, saya punya gigi. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, karena orang tidak menghargai giginya, dia sembarangan saja, tidak mengurus giginya dengan baik. Sehingga dia berkata, ya gigi saya memang sudah seperti ini. Ketika saya masih udah lahir bayi, gigi saya seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali orang melupakan merawat giginya dengan baik. Kenapa? Karena merasa bahwa itu sudah sejak lahir seperti itu.
Sehingga ketika dia mengalami sakit gigi, baru tahu rasanya bagaimana berharganya punya gigi yang sehat. Sebagaimana para suami menganggap bahwa jerih lidah dari istri mereka dalam mengurus rumah tangga memang sewajarnya dan tidak ada istimewanya dan tidak perlu dihargai, demikianlah tidak sedikit pengikut Kristus yang menyikapi relasi mereka dengan Tuhan dengan sikap seperti itu. Mereka berpikir bahwa kita sudah mengenal Tuhan, tidak perlulah terlalu banyak berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keadaan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, patut disadari bahwa kalau kita dapat memiliki relasi dengan Tuhan, hal itu bukan karena kita mau, tetapi itu semata-mata karena Tuhan memberikan anugerahnya di dalam hidup kita untuk berelasi dengan Dia, sehingga hal itu seharusnya tidak kita remehkan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita memiliki relasi dengan Dia, itu bukan karena kita baik, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena semata-mata Tuhan berikan anugerah bagi kita untuk memiliki relasi dengan Dia. Sehingga hal itu jangan kita anggap remeh. Ya. Bukankah Tuhan itu pribadi yang maha mulia dan maha kudus? Artinya sedangkan kita adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Nah, kalau di dalam kelemahan kita, Tuhan izinkan setiap kita berelasi dengan Dia. Sekali lagi itu bukan karena usaha dan keinginan kita. Tetapi itu semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan sewajarnya hal itu kita harus hargai. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa relasi dengan Tuhan sangat penting. Sehingga hari-hari seperti hari Minggu, hari ibadah, kesan, doa, baca firman Tuhan itu semuanya dilewatkan. Ya, tidak ada waktu istirahat. Dari hari Senin sampai Minggu. Kembali lagi ke hari Senin, kerja terus tanpa pernah mengenal yang namanya beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin dia sudah jadwal, sekali 3 bulan saya setor muka di gereja kepada Tuhan. Supaya Tuhan masih mengenal saya. Sehingga apa yang terjadi Bapak, Ibu dan Saudara? Seringkali banyak orang percaya, ya, berjalan di dalam jalan-jalannya sendiri. Ada istilah mengatakan, kaki di kepala, kepala di kaki. Mereka tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga di dalam relasi mereka dengan Tuhan, termasuk di dalam beribadah kepada Tuhan, mereka abaikan dan mereka remehkan. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya relasi dengan Tuhan itulah yang menjadikan hidup kita bermakna, tidak sia-sia dan berbahagia, maka kita akan sangat mensyukuri anugerah Tuhan tersebut. Kesadaran itu akan mendorong kita untuk terus merawat dan menumbuhkan relasi dengan Kristus. Artinya kita merawat keakraban kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah yang memungkinkan kita menjadi diri kita yang seharusnya. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita menyadari pentingnya kita merawat relasi kita dengan Tuhan melalui perantaraan Yesus Kristus, maka hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Kita akan mengalami kebahagiaan dan memiliki hidup yang bermakna setiap hari. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, orang yang tidak memahami tentang ini, tentang relasi dan merawat keakrabannya dengan Tuhan, mereka hidup hanya sekedar hidup saja. Mereka menjalani hari hanya sekedar menjalani hari saja, tanpa tujuan. Sehingga hidupnya seperti tidak bersemangat, ya, bekerja tapi seperti nggak ada gairah di dalam kehidupan mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengerti, memahami bahwa relasi dengan Tuhan itu akan membuat hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Bahkan memiliki hidup yang bermakna dan berbahagia. Hal itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8.
Mari kita baca ayat-ayat tersebut secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 sekali lagi, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah kebenaran firman Allah. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, kalimat-kalimat ini Yesus ucapkan menjelang ia akan ditangkap oleh para pemuka agama Yahudi dan diserahkan, diadili secara tidak adil, diserahkan ke tangan penguasa Romawi pada zaman itu. Ia dianiaya dan disalibkan sampai mati. Saat itu ia sedang merayakan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan para murid-muridnya. Di dalam situasi yang genting itu Yesus mengungkapkan antara lain bagaimana pentingnya relasi antara dirinya dengan para muridnya. Relasi yang ia gambarkan seperti relasi antara pokok anggur dengan carang-carangnya. Melalui gambaran tersebut, selain Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang pentingnya relasi dengan dirinya, ia juga memaparkan tentang bagaimana para pengikutnya itu harus merawat keakraban mereka dengan Kristus. Artinya Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada mereka supaya mereka tetap merawat keakraban relasi dengan dirinya. Di sini saya menggunakan kata merawat sebab semua relasi bersifat dinamis. Ya, artinya dapat semakin bertambah akrab, sebagaimana juga dapat semakin merenggang. Coba perhatikan bagaimana keakraban kita dengan teman-teman kita. Kalau dulu kita sangat akrab dengan mereka, belum tentu saat ini kita sangat akrab dengan mereka. Kalau hari ini ada teman-teman kita yang begitu akrab dengan kita, belum tentu 1 bulan kemudian kita akan akrab dengan mereka. Padahal kalau kita berpikir bahwa di waktu-waktu yang lalu kita sangat akrab dengan mereka. Tetapi kenapa sekarang kita memiliki relasi yang kurang akrab dengan teman-teman kita tersebut. Nah, demikian pula lah yang ada pada orang yang dulu sangat akrab dengan kita. Namun kita sudah mulai melupakan, bahkan kita sudah tidak mengingat lagi mereka. Nah, di sini dalam pentingnya merawat relasi tadi. Demikian halnya tentang relasi kita dengan Kristus Yesus. Perlu dirawat supaya tidak merenggang dengan sendirinya. Di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka Tuhan Yesus menjelaskan bahwa untuk merawat keakraban dengan dirinya, maka para pengikutnya perlu yang pertama adalah menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Saya ulangi, untuk merawat keakraban dengan Yesus, kita perlu menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita. Sehingga tanpa relasi dengan Tuhan, maka kehidupan kita bagaikan kulkas yang tidak dihubungkan pada sumber aliran listrik. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kulkas itu tidak akan berfungsi dengan baik secara maksimal. Dan semua peralatan pendingin yang ada di dalam kulkas itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Memang di zaman modern ini, semua hal membutuhkan aliran listrik. Semua peralatan dalam rumah tangga kita membutuhkan aliran listrik. Artinya Bapak Ibu dan Saudara,
tanpa aliran listrik di rumah kita, kita akan kesusahan, kita akan kerepotan untuk memfungsikan setiap alat-alat elektronik di rumah kita. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal khotbah ini, kita cenderung bersikap take for granted terhadap hal itu. Kita menganggap bahwa ya aliran listrik itu biasa aja. Memang dari dulunya sudah begitu kok, ada aliran listrik seperti itu. Kita menganggap bahwa ketersediaan aliran listrik di rumah kita memang sudah dari sananya. Sehingga tidak perlu kita syukuri. Bayangkan satu sore ketika kita pulang kerja, kita pulang kantor, kita sampai di rumah. Dan apa yang kita lakukan biasanya pertama kita akan nyalakan saklar lampu kita dan ruangan di dalam rumah kita akan menjadi terang. Ya, coba kita lihat kalau tiba-tiba ketika kita datang dan kita nyalakan saklar lampu itu dan ternyata lampunya tidak nyala. Akhirnya apa yang terjadi? Kita repot dan segala macam. Aduh, udah mulai malam ini, gimana caranya? Padahal dari kantor saya punya pekerjaan yang harus dikerjakan, laptop saya sudah lowbat dan segala macam. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan baru menyadari pentingnya aliran listrik ketika aliran listrik di rumah kita tidak berfungsi dengan baik. Bapak, Ibu dan Saudara, apakah kita bersyukur untuk hal itu ketika kita menyalakan lampu dan lampu di ruangan rumah kita menjadi terang? Tidak. Saya pikir tidak seperti itu. Apakah kita akan bersyukur kepada orang-orang yang menjaga supaya listrik tetap terhubung sampai di rumah kita selama 24 jam dan kita telepon mereka, halo anggota PLN, terima kasih karena kalian sudah menjaga aliran listrik tetap ada 24 jam di rumah saya? Saya pikir tidak. Gak ada yang mengucapkan itu, mengucapkan terima kasih kepada petugas PLN karena listrik sudah terhubung secara on time, secara 24 jam di rumah kita. Bapak, Ibu dan Saudara, kita beranggapan bahwa tersedianya aliran listrik di rumah kita itu sudah sewajar-wajarnya saja. Namun ketika aliran listrik di wilayah kita mengalami gangguan, di saat itulah kita baru menyadari betapa pentingnya keberadaan dari aliran listrik tersebut. Sama halnya ketika pada 2011 yang lalu, Pulau Bangka dilanda dengan gangguan pemadaman listrik. Bapak, Ibu dan Saudara, banyak keluarga yang tidak bisa memfungsikan alat-alat elektronik termasuk AC di rumahnya. Kenapa? Karena pemadaman yang sering terjadi. Bahkan banyak rusak alat-alat elektronik di rumah kita. Sehingga tentang hal itu, daerah kita pada zaman itu seperti tidak ada nafas. Kenapa? Karena sebentar mati lampu, sebentar hidup, kita harus bergiliran untuk lampu di daerah kita menyala kembali. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, hal seperti itu pula yang bahkan lebih parah terjadi yang akan kita alami apabila relasi dengan Tuhan dalam keadaan terputus. Artinya kalau aliran listrik saja di rumah kita mengalami gangguan dan kita mulai kerepotan, saya pikir bahwa kalau relasi kita dengan Tuhan terputus, kita akan mengalami hidup yang tidak bermakna, bahkan mengalami kesia-siaan dalam hidup ini. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, banyak orang tidak menyadari hal itu. Seringkali mereka menganggap bahwa udah sewajar-wajaran saja. Saya nggak setia kepada Tuhan pun Tuhan tetap setia. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Seringkali orang beranggapan demikian. Nah, itu sebabnya untuk merawat keakraban dengan Tuhan, orang perlu sangat menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Hal itu dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 6 seperti yang sudah kita baca tadi, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kalau ranting atau carang itu tidak menempel di pokok anggur, maka dia akan dibersihkan, dibuang, bahkan dicampakkan ke dalam api. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita cek pribadi kita lepas pribadi hari-hari ini. Apakah kita sedang mengalami kekeringan rohani yang kecil dalam hidup kita?
Mari kita periksa pasangan-pasangan kita di rumah. Apakah mereka sedang kering hari-hari ini? Atau kita menganggap, ya gak apa-apa lah. Papa terima kasih sudah banyak berkorban dengan keluarga ini. Ya papa gak apa-apa lah. Kerja terus 7 hari seminggu. Sebulan 30 hari. Lanjut terus papa. Ya gak apa-apa. Itu juga pelayanan papa. Iya mama lanjut aja gak apa-apa. Main TikTok terus di rumah. Gak usah doa, gak usah baca Alkitab. Gak usah baca firman Tuhan, gak usah renungkan, gak usah. Udah lanjutkan aja mama. Lanjutkan aja. Begitu kan? Saudara, saya pikir kalau kita menyadari hari ini bahwa relasi kita dengan Tuhan sangat penting, maka kita mulai menyadari bahwa mulai hari ini saya akan merawat kembali relasi saya dengan Tuhan. Saya akan mengingatkan anggota keluarga saya untuk mereka merawat relasi mereka dengan Tuhan. Saya tidak mau membiarkan anggota keluarga saya mengalami kekeringan di dalam kehidupan mereka. Seperti di ayat ini dikatakan, kalau ranting itu, carang itu menjadi kering, dia akan dibuang, bahkan dicampakkan ke dalam api. Saya pikir bahwa tidak ada anggota keluarga yang rela suatu saat nanti ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan dia dikatakan dibuang ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mengenali Yesus yang benar. Meskipun kita sudah terlahir Kristen, belum tentu kita benar-benar percaya kepada Yesus. Atau kita menganggap gak apa-apa lah. Ya, papa nanti mati masuk neraka gak apa-apa lah, rasainlah di sana. Biar saya dan anak-anak aja yang masuk ke surga, rasain kamu. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya kalau kita memiliki sikap seperti itu terhadap anggota keluarga kita, ya, bisa terjadi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Makanya selama ini kita jarang berterima kasih kepada pasangan kita. Karena kita berpikir bahwa ya sudah sewajarnya aja lah dia jadi pasangan saya. Ya, mau hidup, mau mati, mau berdiri, mau terbang terserah lah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus ini sangat jelas. Seperti yang ditulis di dalam 4 tadi. Dikatakan tidak ada cara yang dapat berbuat dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokoknya. Jangankan berbuah, untuk carang itu tetap hidup pun adalah hal yang mustahil baginya. Sehingga di ayat 6 Yesus berkata, cara yang tidak tinggal pada pokoknya itu akan menjadi kering dan akan dicampakkan ke dalam api karena tidak ada gunanya. Jadi mulai kita cek pribadi kita. Kita cek relasi kita dengan Tuhan, relasi keluarga kita dengan Tuhan hari-hari ini gimana? Apakah semakin kering? Ingat saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Kalau sudah semakin kering, itu akan dibuang, bahkan dicampakkan ke dalam api. Ya, mungkin saat ini belum apinya, tapi api dalam kehidupan itu ada banyak. Ya, karena kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan, seperti saya katakan tadi, kaki di kepala, kepala di kaki. Gak ada tujuan. Menjalani hidup seperti itu saja. Tinggal menunggu kapanlah Tuhan panggil lah, Tuhan panggil lah. Nah itulah orang yang tidak nempel kepada pokok anggur. Itulah orang yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Artinya dia hidup hanya sekedar hidup, tidak memiliki tujuan hidup. Dengan kata lain, sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa menyadari betapa pentingnya dan kita memerlukan keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang seperti saya utarakan tadi, kita alami bukan karena kita layak ataupun berhak, namun semata-mata karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Keakraban dalam relasi yang sangat perlu kita perlukan, karena hanya dengan demikian barulah kita dapat hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Yaitu kehidupan yang tidak sia-sia, tetapi penuh dengan makna. Bukan kehidupan yang hampa bagaikan ranting yang kering, namun kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan bagaikan carang yang berbuah. Kesadaran pentingnya bergantung kepada Kristus antara lain dapat dipelihara dan diungkapkan melalui puji-pujian dan ibadah kepada Tuhan. Karena pada dasarnya ibadah merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kesadaran tentang kebergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang malas beribadah menganggap bahwa dirinya tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang meyakini bahwa dia sangat
membutuhkan Tuhan tidak akan mengabaikan ibadahnya kepada Allah. Artinya kalau waktu ibadah, ibadahlah. Kalau waktu berdoa, berdoalah. Kalau waktu baca Alkitab, baca Alkitablah. Jangan dibolak-balik. Kalau waktu ibadah kita kerja keras. Itu namanya kita lebih hebat dari yang menciptakan kita. Kalau Tuhan saja di hari ke-7 dia istirahat, manusia sampai hari ke-7 masih tetap bekerja, saya pikir ia lebih hebat dari yang menciptakan dia. Saudara, seberapa banyak kita mengumpulkan harta dunia ini, sehingga kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Kita tidak menghargai waktu-waktu yang istimewa Tuhan berikan bagi kita. Ada yang mengatakan bahwa, aduh kalau nggak kerja nggak makan keluarga saya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Pada saat apa? Pada saat tidur kan? Bukan berarti kita ayo tidur terus. Satu ketika berapa bulan yang lalu ada link dikirim di keluarga saya, adik-adik saya. Kirimlah link ini, saya isi link itu. Saya pikir ya kalau link itu memang sesuai dengan prosedur yang saya miliki gitu. Saya isi aja linknya. Tapi terhambat karena saya tidak punya buku tabungan pada saat itu. Udah berapa kali saya datang ke bank tersebut dan selalu ada saja antriannya luar biasa. Dan itu tidak memungkinkan buat saya untuk mengurus buku tabungan tersebut. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah melupakan itu. Udah berbulan-bulan saya lupakan. Ya, udahlah, itu memang bukan buat saya, bukan bagian saya. Dan gak perlu saya pikirkan lagi gitu loh. Tiba-tiba di satu sore ketika saya pulang kantor, saya istirahat sejenak, berbaring di tempat tidur. Terus ada telepon masuk. Pak, dengan Bapak Sopan Hari Halawa? Ya. Kerja di sini-sini? Ya. Oh, Bapak datang ke kantor ini sekarang dan Bapak ambil bagian Bapak. Wah. Sampai besok Pak batasnya. Kalau tidak, dana ini akan dikembalikan kepada pemerintah. Saya tanya, sampai jam berapa itu kantor tutup? Sampai jam 6 sore. Saya bilang gak usah besok. Sekarang saya datang. Saya datang ke sana dan dengan muka yang belum dicuci. Intinya saya datang ke sana itu dalam hatiku, saya nggak pernah memikirkan berkat ini lagi. Tapi ada orang yang sibuk nelpon saya untuk ngambil berkat ini. Oke, saya datang, saya bawa, saya kasih KTP saya. Oh iya Pak, benar. Silakan Pak, ini tanda tangan. Puji Tuhan, saya pulang dengan penuh sukacita. Luar biasa Tuhan ini. Ini benar-benar nyata firman Tuhan itu. Artinya Tuhan itu bisa memberkati kita di saat kita sedang tidur. Saya bertanya-tanya, siapa sih, kenapa bisa mereka tahu nomor HP saya? Oh, ternyata yang menelpon saya itu adalah teman dari kesan kami, orang kesan kami. Dia bilang, Bu, itu ibu beribadah di gereja itu ya? Iya. Benar ada yang namanya ini? Benar. Siapa itu? Itu pendeta saya. Oh ya, minta nomornya. Saya mau nelpon dia. Saudara, saya mau katakan begini. Berkat itu bukan berarti kita tidak berusaha. Gak perlu terlalu dikejar. Kita berusaha, kita bekerja. Sewajarnya kita bekerja. Ya. Bukan berarti kita enggak ini. Tapi jangan sampai mati-matian gitu. Sampai mati-matian itu akhirnya kita enggak bisa menikmati berkat itu, akhirnya kita mati. Itu loh. Belum sempat kita menikmati berkat itu, kita sudah mati duluan. Kenapa? Karena kita mengejarnya secara matian. Biasa aja, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan atur berkat kita. Apa bagian Tuhan kita lakukan, apa bagian kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana seharusnya kita menghargai relasi kita dengan Tuhan. Merawat relasi kita dengan Tuhan melalui ibadah kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari ini. Hal yang kedua, untuk merawat keakraban kita dengan Yesus, maka kita harus menyerahkan diri kepada pemangkasan yang Allah lakukan. Saya ulangi, untuk merawat keakraban dengan Yesus, kita perlu menyerahkan diri kepada pemangkasan yang Allah lakukan. Tentang hal ini, kita perlu pahami bahwa ada berbagai pikiran, perasaan, keinginan, perilaku yang justru menghambat
pertumbuhan kita untuk mengalami hidup yang berbuah. Semua itu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti cara yang tidak berguna atau cara yang tak menghasilkan buah. Cara-cara yang dari waktu ke waktu harus dipangkas dalam hidup kita. Kalau dulu kita orang yang pelit, ya. Kalau dulu kita suka orang yang gosip, orang suka menyalahkan orang lain, suka iri hati. Kalau kita sudah diberkati masih kurang terus, kita sudah diberkati kurang terus, semuanya punya saya dan punya saya. Ketika dikatakan ayo menabur untuk Tuhan. Enggak. Ini buat saya semuanya, Itu yang perlu dipangkas. Itu yang perlu dibabat. Itu yang perlu dilepaskan di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Tuhan punya termasuk hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menyadari hidup kita ini milik Tuhan, maka kita harus rela dibersihkan oleh Tuhan melalui apa? Ya, tentu melalui kebenaran firman Allah. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata tentang tukang kebun yang memotong carang pohon anggur yang tidak menghasilkan buah. Artinya semakin banyak cara yang tidak berbuah yang dipangkas, maka carang yang berbuah akan semakin menjadi produktif. Artinya kalau cara yang tidak berbuah itu dipotong, maka carang yang berbuah dia akan semakin produktif. Kenapa? Gizi semakin masuk ke dalam carang itu sehingga menghasilkan buah yang banyak. Ya, demikian semakin banyak hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, yang tidak berkenan kepada Allah di dalam diri kita, maka hidup kita pun akan menjadi semakin tidak akrab dengan Tuhan. Artinya ada banyak benteng dalam hidup kita yang membatasi kita untuk memiliki keakraban yang lebih lagi kepada Tuhan. Kenapa? Termasuk yang saya katakan tadi, keinginan-keinginan dunia ini, ya, termasuk karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, ego yang selalu merasa ini punyaku, dan susah untuk memberi, susah untuk mengasihi orang lain, susah untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, artinya semakin banyak hal yang dipangkas, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan semakin bertumbuh, berbuah, dan tentu menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang Tuhan maksudkan di dalam apa yang disampaikan, yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 3 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada firman Tuhan sampai kepada kita pada pagi hari ini, seharusnya kita tidak menjadi tersinggung, ya, tetapi kita ambil firman Tuhan itu, biarlah ini membersihkan hati saya, membersihkan pikiran saya, membersihkan perasaan saya, supaya saya semakin murni di hadapan Tuhan. Dan ketika kita murni di hadapan Tuhan, kita akan berbuah. Ada banyak buah-buah yang ada di dalam Alkitab. Kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan 9 buah roh itu akan semakin nyata di dalam hidup kita sehingga kita menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sini Tuhan Yesus berkata bahwa cara yang tidak berbuah dipotongnya dan cara yang berbuah dibersihkannya dengan firman yang ia katakan, yaitu supaya lebih produktif dan lebih banyak berbuah. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran agar hidup kita dapat semakin akrab dengan Tuhan. Dan kehidupan kita semakin berbuah, itu semakin memuliakan nama Tuhan. Maka kita perlu senantiasa bersikap terbuka terhadap teguran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Amin. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kita bersikap terbuka kepada Tuhan. Silakan Tuhan berfirman, saya mau diubahkan, saya mau dipangkas hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup saya. Silakan supaya kita semakin banyak berbuah dan kita berubah. Artinya perubahan yang mengakibatkan hidup kita semakin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itulah yang disebut sebagai proses dalam formasi rohani. Sebagaimana yang telah kita pelajari berturut-turut dalam 2 minggu yang sudah kita lewati. Ya, dikatakan formasi rohani Kristiani. Ada di sini, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Formasi rohani Kristiani adalah
proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Saudara, ini adalah hal yang penting kita renungkan dan kita hafal. Takutnya nanti door prize utama di Geraha MDC, jangan-jangan ini yang ditanya. Coba apa arti formasi rohani? Akhirnya kita gagal mendapatkan satu motor Vario. Kenapa? Karena kita gagal. Formasi rohani adalah proses serupa dengan Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Oh, enggak ada itunya. Kamu salah. Sorry. Kamu gagal dapatkan Vario terbaru ini. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa ada nanti ini ditanya. Enggak. Tapi minimal kita tahu. Itu yang sedang kita kerjakan hari-hari ini dalam setahun ini tentang formasi rohani. Artinya formasi rohani Kristiani adalah proses pembentukan semakin menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Artinya proses pembentukan ini mencakup pembersihan dan pemengkasan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak mencerminkan karakter Allah yang mulia dari Allah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada yang tidak mencerminkan karakter Allah yang mulia dalam hidup kita, perlu kita terbuka kepada kebenaran firman Allah. Itu sebabnya firman Allah juga berfungsi bagaikan cermin yang menolong kita untuk mengenali noda-noda dalam diri kita yang masih harus dibereskan. Bukankah itu tujuan kita bercermin? Saya pikir tadi pagi ketika kita berangkat, sebelum kita berangkat, kita ke cermin dulu kan. Kita melihat apakah masih ada noda, masih ada komedo, masih ada bulu-bulu di wajah kita yang perlu dibersihkan. Apakah rambut alis kita udah acak-acakan ya. Saudara, kita bercermin. Apa artinya cermin ini? Supaya kita tahu noda-noda di dalam diri kita dan kita bersihkan. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian halnya dengan peranan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yaitu Alkitab, Roh Kudus mengungkapkan keberadaan kita yang sesungguhnya. Termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pada diri kita. Artinya bila kita memasrahkan diri kita kepada pemangkasan yang Tuhan lakukan, maka hidup kita akan diubah. Sehingga menjadi semakin serupa dengan pola pikir, tata nilai, dan menjadi seperti karakter Kristus. Dengan kata lain, sesungguhnya formasi rohani Kristiani tidak terlepas dari pentingnya peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, untuk merawat keakraban dengan Yesus, maka kita harus melihara komunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, untuk merawat keakraban dengan Yesus, kita perlu memelihara komunikasi dengan Tuhan. Sebab pada dasarnya keraban seseorang dengan orang lain tidak lepas dari kualitas dan bukan karena kuantitas dari komunikasi yang terjalin di antara mereka. Seringnya berkomunikasi tentu hal yang sangat penting. Tetapi tidak dengan sendirinya akan menumbuhkan keakraban satu dengan yang lain. Karena kedalaman dari komunikasilah yang menentukan tingkat keakraban kita dengan orang lain. Artinya boleh kita banyak berkomunikasi, tapi belum tentu itu sangat berkualitas. Tentang hal ini beberapa kali telah dipaparkan kepada kita sebelumnya, mengenai 5 tingkatan komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Charles Swindoll, seorang gembala jemaat dan pengkhotbah radio yang sangat terkenal, dalam bukunya yang berjudul Love Again Experience Outrageous Joy. Ada 5 tingkatan yang diungkapkan, yang dia tuliskan kepada kita. Tingkat yang pertama adalah basa-basi. Basa-basi itu ketika kita bertemu, halo gimana kabar hari ini? Pesan yang gimana? Lancar? Oh lancar, puji Tuhan ya. Itu basa-basi. Halo gimana hari ini? Sehat, sehat, puji Tuhan. Itu basa-basi. Masuk ke tingkat kedua, mengemukakan fakta. Aduh dalam minggu ini berapa kali hujan ya ampun, terganggu aktivitas kita ya. Iya, tapi ada loh, kadang-kadang juga ada kemarau loh. Kita manfaatkanlah kemarau itulah, itu mengemukakan fakta. Itu yang terjadi. Hal yang ketiga, mengemukakan pandangan atau pendapat. Ya menurut saya sih, kalau musim hujan begini, kayaknya perlu kita buka ini dah. Warung kopi, biar ada hangat-hangatnya. Begini kesempatan buat kita untuk buka warung kopi lah ya. Oh kalau panas gimana?
perlu kita buat ini warung kopi yang bisa seperti di jalan-jalan samping jalan itu tuh supaya dingin. Nah, ini mengemukakan pandangan atau pendapat ya. Hal yang keempat, tingkat yang keempat, mengemukakan perasaan. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang terdekat, kepada istri atau suami kita. Nah, saya merasa hari ini perasaan saya begitu ini ya. Aduh, terganggu sekali ya. Perasaan saya seperti ini. Itu akan kita ungkapkan dengan orang-orang terdekat kita. Dan komunikasi tingkat kelima adalah komunikasi yang intim, terbuka dan diwarnai dengan sikap saling mempercayai dan kejujuran yang sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, komunikasi tingkat kelima inilah yang seharusnya terdapat dalam relasi kasih antara suami dan istri. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan komunikasi antara teman, rekan sekerja, bahkan di antara suami istri hanya sampai ke tingkat ketiga saja. Ya, mengemukakan pendapat dan pandangan. Bahkan ada di antara mereka yang hanya sampai di tingkat pertama, yaitu tingkat berbasa-basi. Sehingga tidaklah mengherankan kalau situasi keluarga ini, situasi pasangan ini saling tidak mau tahu. Ya kalau hiduplah, matilah gitu ya. Enggak, pokoknya hanya basa-basi. Hidup berkeluarga kayak basa-basi. Ada banyak saya baca status orang-orang di Facebook hari-hari ini, dia katakan begini. Lebih baik saya belum menikah hari ini daripada saya jatuh dengan laki-laki yang brengsek. Lebih baik saya tidak menikah saat ini daripada saya jatuh ke tangan laki-laki yang salah. Oh, saya bilang keren ini. Bagaimana cara menemukan laki-laki yang tidak salah? Datanglah di gereja. Artinya banyak orang-orang sudah dipulihkan di sana. Bukan berarti laki-laki di sini semua sempurna, tidak. Tetapi minimal ketika orang-orang laki-laki yang mendengarkan firman Tuhan, minimal hatinya dijamah oleh Tuhan dan dia menjadi pribadi yang berubah, maka ketika dia berkeluarga, karena dia mengasihi Tuhan, maka dia bisa mengasihi keluarganya. Amin. Sehingga ada banyak keluarga-keluarga hari-hari ini hanya sampai tingkat berbasa-basi hidup mereka. Ya, kita mau makan apa? Ikan asin, ada uangnya? Ada. Berapa? 5.000. Ya dibagi-bagilah untuk 7 orang. Ya, yang penting kita lihat aja di situ, kita makan aja. Saudara, itu basa-basi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau sampai tingkat komunikasi kita sampai di tingkat kelima, dikatakan ini relasi kasih dengan istri, maka itu akan sangat terjalin dan ada banyak hal-hal yang terjadi dalam keluarga ini. Contoh, kalau orang sudah sampai pada tingkat kelima ini, jadi ketika di rumah kita bergumam, keluar kopi, ya, istri saya sudah tahu, oh ini kopi nih, oh ada kopi. Oh kopi apalah, oh ini kopi susu. Oh kalau hanya satu itu kopi pahit. Kalau ini kayaknya suami saya butuh kopi susu hari ini. Suami saya ini memang manja ya. Oke. Langsung kita bernyanyi. Hidupku menyenangkan hatimu. Udah keluar kue. Ya, udah keluar kue. Luar biasa kan? Tepuk tangan 2 kali. Oh, suami saya lagi nyuruh. Ada temannya lagi nongkrong di depan. Oh, ada tamu bikin kopi. Saudara, itu adalah tingkat komunikasi yang sudah terjalin antara suami dan istri. Kebayang kalau keakian ya, sudah terjalin komunikasi itu dengan Bawina, tiba-tiba keakian datang ke rumah jemaat yang lain. Bawina, hidupku menangkan hatimu. Atau bertepuk tangan. Suaminya akan, maksudnya apa keakian ini? Maksudnya apa? Kenapa saudara? Karena kode-kode itu hanya akan terjadi di rumahnya keakian. Tidak bisa terjadi di rumah orang lain. Kalau itu terjadi di rumah orang lain, bahaya. Saya bilang, aduh bahaya ini. Antara suami saya dengan antara istri saya dengan orang lain, bahaya. Ada kode-kode apa ini? Artinya Bapak Ibu dan Saudara, keintiman tingkat kelima ini akan terjadi seharusnya
di dalam keterbukaan antara suami dan istri. Sehingga kalau hari-hari ini tingkat komunikasi kita hanya sampai pada level pertama, perlu kita sadari, perlu kita melihat ulang bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam relasi kita dengan orang lain, termasuk di dalam kehidupan keluarga kita. Demikian pula halnya tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan baik di dalam doa maupun merenungkan firman Tuhan harus sampai ke tingkat kelima. Untuk itu doa tidak cukup hanya sekedar berbahasa basi, yaitu diucapkan secara tanpa arah. Yang penting kita sudah berdoa, amin, dan sudah cukup. Tidak cukup hanya sekedar berisi permintaan-permintaan belaka, karena itu termasuk komunikasi yang sangat dangkal. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian halnya di dalam perenungan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita membaca firman Tuhan, tetapi bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan itu. Seperti yang dicatat dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, dan yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya sekedar kita baca, tetapi kita merenungkan kebenaran firman Allah itu. Sampai kebenaran firman Allah itu menjadi gaya hidup kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 7 dengan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan dikatakan minta apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Yang Yesus maksudkan dengan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita bukan sekedar kita menghafal ayat-ayat Alkitab, namun kita benar-benar menghayati firman Tuhan tersebut dengan benar. Penghayatan yang membuat kita semakin mengenal dan bertumbuh di dalam keakraban dengan Tuhan. Disinilah pentingnya merenungkan firman Tuhan seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Pentingnya melakukan lesio divina atau perenungan yang menyegarkan dan melakukan doa yang bersifat komunikasi dua arah dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 hal yang sudah kita pelajari dalam sepanjang 3 minggu ini. Sikap yang diperlukan untuk mengalami pemulihan kepada rancangan Allah yang semula dalam menciptakan manusia, yaitu agar kita menjadi penyandang citra Allah. Itulah pemulihan yang merupakan karya Allah dan yang lazim disebut sebagai formasi rohani atau spiritual formation. Yang sudah kita pelajari berturut-turut dalam 3 minggu ini, katakan hidup dengan berserah kepada Tuhan, hidup dengan memiliki kerendahan hati, dan hari ini hidup dengan tetap berhubung dengan Tuhan. Dan 3 hal yang membuat keakraban kita, untuk merawat keakraban dengan Tuhan yang harus kita lakukan, yang kita pelajarin pada hari ini adalah menyadari pentingnya hidup bergantung kepada Kristus, menyerahkan diri kepada pemangkasan yang Allah lakukan, memelihara komunikasi dengan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu, seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku
Ku kan mengikutimu selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini untuk kita tetap terhubung setiap saat kepada Tuhan. Karena relasi yang akrab dengan Tuhan memungkinkan kita untuk mengalami hidup yang tidak sia-sia, tetapi mengalami hidup yang berbahagia, yang bermakna, dan penuh kebahagiaan. Kita bersyukur buat kebenaran firman Allah kalau Tuhan ingatkan kita tentang relasi kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk merendahkan hati. Kita mau belajar untuk melihat ulang relasi hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Apakah iman kita, apakah kita semakin akrab dengan Tuhan atau sudah mulai jauh dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, carang yang tidak melekat pada pokok anggur akan dibersihkan, akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Kalau hari-hari ini kita sudah jauh, kita terlepas dari pokok anggur, kita jauh dari Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk terus menjauh. Kita kembali, kita datang kepada Tuhan, kita mulai memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Mulai dengan komitmen kita beribadah kepada Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bila itu menjadi satu hal yang harus kita lakukan di minggu-minggu ini, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin akrab dengan Tuhan, dan Tuhan menambahkan buah yang produktif di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Engkau Allah yang menolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus melekat, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kami terus merawat relasi kami dengan Tuhan sehingga kehidupan kami semakin berbuah, dan buah kami sungguh-sungguh kami menikmatinya, dan orang-orang di sekitar kami boleh melihat kasih Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal sudah semakin mendekat. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Perayaan dan ibadah Natal Umum diadakan pada tanggal 25 Desember tahun 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk turut mengambil bagian di dalam doa daya dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Khusus Natal Umum dilaksanakan di Geraha MDC. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya dengan embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di daratnya dilaksanakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafas.
nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan membawa korban syukur kami. Kami berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, dan terlebih khusus kebenaran firman Allah yang boleh mengingatkan kami untuk kembali kami melihat relasi kami dengan Tuhan, sehingga semakin hari semakin kami akrab dengan Tuhan, sumber kehidupan kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini, biarlah kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami. Di hari-hari yang ada di depan kami, tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai kami, sehingga sungguh hati kami percaya, iman kami diteguhkan bahwa Tuhan serta kami tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah. Dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.